Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Pradanika dari kelompok 1 dengan EPM 2408-1010-82 kelas F081. Saya akan menjelaskan modul 1. Berikut adalah anggota kelompoknya. Yang pertama, part A. Terlebih dahulu kita akan membuat nama program dan masukkan base address-nya. Seperti ini. Lalu, instruksi yang pertama, kita akan memindahkan angka register 5 ke R00 dengan membuat instruksi dan kita add new, lalu ganti menu opcode ke MOF dan ganti value menjadi 5, serta ganti register menjadi R00 lalu tekan new instruction and close. Hasilnya seperti yang di CPU instruction. Yang kedua, eksekusi instruksi dengan mengeklik 2 kali instruksi tersebut dan amati hasilnya di tampilan CPU register. Yang ketiga, kita akan membuat sebuah instruksi yang memindahkan angka 7 ke register R01. Tekan instruction, lalu kita add new, lalu ganti menu opcode ke MOF dan ganti value menjadi 7 serta ganti register menjadi R01 lalu tekan new instruction and close. Lalu kita akan mengeksekusi lagi dan kita akan amati isi dari R00 dan R01 ini di tampilan CPU register. Lalu kita akan membuat instruksi yang menambahkan isi dari R00 dan R01. Kita add new lagi, lalu ke panel arithmetic, dan kita ubah jadi register R00 dan register R01. Kita eksekusi, dan kita akan catat register mana tempat hasilnya disimpan. Nah, hasilnya tuh R00 dan R01 membuat value dari R00 dan R01 bergabung atau bertambah dan dituliskan hasilnya di value milik R01. Lalu kita akan membuat sebuah instruksi yang mendorong push nilai di register ke atas program stack. Lalu eksekusi instruksi tersebut, amati nilainya di program stack. Dengan kita add new, lalu tekan panel data transfer, lalu gunakan opsi PSH di menu opcode dan ganti register source operand jadi R01 lalu tekan new instruction and close. Buat sebuah instruksi untuk mendorong angka 2 ke atas program stack dan eksekusi instruksi tersebut. Amati nilainya di program stack. Kita akan add new lagi, lalu menekan panel data transfer lagi, gunakan opsi PSC di menu opcode, ganti value source operand jadi 2, lalu tekan new instruction and close. Buat sebuah instruksi untuk melompat tanpa syarat ke instruksi pertama, lalu kita akan mengeksekusi instruksi tersebut. Kita add new lagi, lalu ke control transfer, dan kita akan mengubah ini jadi JMP, lalu registernya R00 dan akan terlihat seperti di tabel CPU instruction. Amati nilai di register. Ini adalah alamat instruksi berikutnya akan dieksekusi. Catat instruksi yang ditujukan olehnya. Nah, instruksi yang diberikan oleh JMP dengan value address menunjukkan instruksi pertama, yaitu R0. 0000 membuat instruksi JMP tersebut apabila dieksekut menyebabkan perpindahan atau perloncatan ke instruksi dengan LA address 000 atau instruksi pertama. Lalu buat sebuah instruksi untuk menarik pop nilai dari atas program stack ke register R02. Lalu kita mengeksekusi program tersebut. Di data transfer, pilih pop lalu registernya R02, lalu akan terlihat di CPU registernya yang instruksi 16
buat sebuah instruksi untuk menarik nilai dari atas program stack ke register R03, lalu eksekusi instruksi tersebut. Kita add new lagi ke data transfer, lalu pilih pop, terus registernya kita pilih R03. Nah, eksekusi sekali lagi, lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu ada peringatan kode 2000 dengan deskripsi CPU 0, runtime error karena tidak ada instruksi pada kolom program stack dalam keadaan kosong. Buat sebuah instruksi perbandingan yang membandingkan nilai di register R04 dan R05. Masukkan secara manual dua nilai yang sama di register R05 dan R04. Lalu satu space yang dihasilkan flagnya akan ada di alfabet Z. Lalu kita akan uji lagi, masukkan secara manual nilai pertama yang lebih besar daripada register kedua. Nah, status flagnya akan ada di alfabet N. Lalu kita akan memasukkan lagi secara manual yang register pertama lebih kecil daripada register kedua. Nah, untuk status flagnya tidak ada. Lalu kita akan buat sebuah instruksi untuk melompat ke instruksi pertama jika nilai register R04 dan R05 sama, seperti di atas. Lalu kita akan menguji memasukkan nilai yang sama secara manual, kemudian eksekusi instruksi perbandingan diikuti dengan instruksi lompat. Jika berhasil, instruksi pertama akan disorot, seperti yang tertera pada gambar. Nah, untuk yang ketiga tuh kita akan membuat sebuah tantangan dan hasilnya akan berada seperti yang digambar CPU instruction. Nah, untuk nomor 6, saat melakukan execute terhadap instruksi nomor 4 yaitu JNE006, instruksi dilemparkan ke instruksi nomor 2 yaitu add 1 R01. Hal ini dikarenakan JNE adalah instruksi yang melemparkan ke instruksi lain yang dituju jika value yang terdapat di instruksi CMP sebelumnya tidak sama dengan value CMP yang dibandingkan. Lalu klik tombol reset. Seperti ini programnya. Lalu yang part B, buat nilai code untuk pernyataan kondisional yang menyatakan bahwa jika nilai di register 0 lebih besar daripada nilai di register 01 dan register 03 diatur ke 8. Uji pada simulator. Nah, jadi kodenya yaitu add 1 R02, CMP R01, R02, JKT15, add 8 R03 dan HLT. Lalu programnya ada di CPU instruction. Lalu yang kedua, buat kode untuk loop yang mengulang 5 kali, di mana nilai register meningkat sebesar 2 kali loop mengulang. Uji pada simulator seperti ini. Kode yang didapat yaitu add 10, R01, add 2, R02, CMP R01, R02, JNE 0006, HLT. Lalu untuk yang terakhir ini, angka 4, min3, 5, dan min6 didorong secara manual ke atas stack dalam urutan tersebut. Buat kode untuk sebuah rutinitas yang menarik. 2 angka dari atas stack mengalihkannya dan mendorong hasilnya kembali ke atas. Rutinitas ini diulang jika hanya tersisa 1 angka di atas stack. Uji kode pada simulator. Yang didapat kode seperti berikut: PSH4, PSH-3, PSH5, PSH-6, POP R01, POP R02, MOL R02, R01, MOV R01, R03, PSH R03, CMP360, R03, JNE16, dan LT, seperti di CPU instruction. Lalu seperti jika programnya di-run.
Terima kasih.